Mari coba dengarkan ini. Penulis tidak dibayar ketika ia menulis bukunya. Pengusaha tidak dibayar ketika membangun prototipe perusahaannya. Artis tidak dibayar ketika ia mengasah teknik yang akhirnya membuatnya terkenal. Semua itu adalah kerja tanpa gaji. Semua yang barusan kalian dengar itu adalah kerja tanpa gaji. Kerja yang sering dilakukan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa $1 pun masuk. Dan anehnya, justru dari pekerjaan yang tidak dibayar inilah lahir kekayaan besar. Sekarang pertanyaannya, kenapa sebagian orang bisa melakukan itu dan sebagian lagi tidak? Kebanyakan orang memandang kerja sebagai pertukaran langsung. Kamu memberi waktu, tenaga, keterampilan, dan kamu mendapatkan uang hari itu, atau paling lama bulan itu. Itu terdengar masuk akal. Tetapi akal sehat tidak selalu berarti jalan terbaik. Kalau kamu memikirkan kerja hanya dari sudut dibayar sekarang, kamu sedang mengunci diri di dalam sistem yang tidak akan pernah membiarkanmu bebas. Ya, seperti itu ya. Saya tidak menghakimi guys. Ini saya membedah. Lihatlah orang kaya. Mereka bisa mengerjakan sesuatu hari ini dan tidak mendapatkan 1 sen pun dari ini, tidak mendapatkan Rp1.000 ndak, selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak mendapatkan uangnya, tapi mereka tetap melakukannya. Kenapa? Karena mereka tidak bekerja untuk upah instan. Mereka bekerja untuk membangun nilai yang terus nanti membayar bahkan saat mereka tidur. Gitu ya. Dan di sini kita harus jujur, bukan karena orang miskin tidak mengerti konsep ini. Mereka mengerti. Mereka tahu kalau menanam pohon akan memberi buah di masa depan. Itu kita semua tahu. Orang miskin semua tahu. Masalahnya yang jarang dijelaskan ini ya, jarang dijawab oleh orang miskin saat mereka disudutkan kenapa jadi miskin terus itu. Masalahnya itu mereka lapar hari ini, mereka harus makan malam ini, mereka punya anak yang harus sekolah minggu depan. Dan inilah jebakan nyata yang jarang dibicarakan. Kebutuhan untuk bertahan hidup hari ini memaksa mereka menjual waktu mereka murah hanya untuk uang cepat, dan ironisnya membuat mereka mengulang pola yang sama besok dan seterusnya. Jadi waktu ditukar dengan uang yang sedikit, diulang terus sampai waktu tenaga kita nanti habis di hari tua. Tapi bandingkan orang kaya punya ruang nafas. Mereka bisa berkata, saya akan habiskan 6 bulan membangun ini tanpa dibayar, karena saya tahu 3 tahun dari sekarang ini akan mengubah hidup saya. Mereka bisa mengambil resiko itu karena kebutuhan mereka hari ini sampai 3 tahun ke depan itu sudah aman. Apakah itu adil? Mungkin tidak. Tapi itu kenyataannya. Dan kalau kamu mau keluar dari lingkaran itu, kamu harus menciptakan ruang sendiri, meski kecil, untuk bekerja tanpa imbalan instan. Karena disitulah keajaiban jangka panjang nanti akan terjadi. Jadi pertanyaannya bukan mau atau tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana kamu menciptakan kondisi untuk melakukan sesuatu itu yang tidak dibayar itu. Itu mungkin berarti hidup lebih hemat sementara,
atau mungkin berarti mengurangi jam kerja berbayar untuk memberi waktu pada proyek yang belum menghasilkan? Sulit, ya. Tapi kalau tidak, kamu akan selamanya terjebak dalam siklus bekerja dibayar habis, lalu bekerja lagi. Orang kaya bekerja seperti petani jangka panjang. Mereka menanam benih, merawatnya, bahkan saat tidak ada hasil yang terlihat. Sementara kebanyakan orang dipaksa menjadi pemburu harian, mengejar makanan hari ini tanpa pernah punya kebun sendiri. Kalau kamu mau keluar dari posisi itu, belajarlah berpikir seperti petani, meski hari ini kamu masih seorang pemburu. Saya Mardharedi Pratama, sampai jumpa di video saya selanjutnya.